Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan. Saya adalah dosen dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Sekarang kita masuk ke materi kita pertemuan ketujuh ya di mata kuliah manajemen strategik dan ini kita masuk ke part yang kedua. Oke, untuk mengimplementasikan suatu implementasi dalam perusahaan, sekarang kita masuk ke step yang kedua yaitu menganalisa struktur organisasi. Alasan utama mengapa perubahan dalam strategi memerlukan perubahan struktur organisasi yang pertama adalah struktur biasanya menjelaskan bagaimana kebijakan akan digunakan atau akan diambil. Yang kedua, struktur biasanya menjelaskan bagaimana sumber daya manusia itu akan dialokasikan. Baik sumber daya alam maupun manusia ya, keduanya bagaimana cara dialokasikannya. Karena itu nanti ada hubungannya dengan strukturalnya, seperti apa di dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas 5 jenis struktur dulu. Yang pertama ada struktur organisasi sederhana, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, ada juga SBU atau Strategic Business Unit, dan yang kelima adalah matrik. Ya. Oke, kita akan bahas dulu. Ini adalah contoh strategi yang sederhana. Ya, yang pertama nih hanya ada terdiri dari direktur, kemudian manajer keuangan, manajer pemasaran. Nanti kalau ada manajer yang lain juga bisa, tetapi ini nanti langsung di bawahnya kabag. Jadi memang sederhana dan ini yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, gitu ya. Bu, beda ya, beda nanti nggak apa-apa karena memang ada banyak-banyak bentuk dari STO atau struktur organisasi gitu. Ada berbeda juga tidak masalah. Tetapi mostly kebanyakan orang atau perusahaan-perusahaan menggunakan struktur organisasi sederhana yang bentuknya seperti ini. Dari direktur, kemudian direktur dibantu oleh manajer-manajer, dari manajernya di bawahnya itu adalah pelaksana operasional kabag dulu, kepala-kepala atau supervisi, kemudian nanti di bawahnya adalah struktural. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi fungsional. Jadi ini dibagi lagi menjadi fungsi-fungsi gitu sesuai dengan fungsi. Ada fungsi SDM, keuangan, produksi, pemasaran, purchasing. Jadi dibagi lagi direkturnya itu membawahi 5 gitu langsung minimal ya. Ada SDM, keuangan, produksi, pemasaran, dan purchasing. Kemudian kalau yang disebut dengan organization divisional itu dibagi menjadi divisi-divisi lagi. Jadi kalau yang ini direktur utamanya membawahi 2 wakil direktur. Yang pertama direktur divisi komponen, yang kedua adalah wakil direktur untuk divisi perangkat. Nah, untuk komponen dibagi lagi nanti menjadi beberapa orang manajer yang di top manajemennya ya, di manajemen middle-nya itu ada lagi pembagiannya yaitu manajer IC, manajer display dan juga manajer yang bertanggung jawab khusus untuk baterai. Itu dibagi lagi menjadi divisi-divisinya gitu. Nanti di bagian divisi perangkat pun ternyata dibagi lagi. Ada yang bertanggung jawab untuk smartphone, ada yang bertanggung jawab untuk tablet PC, dan ada juga yang menjadi penanggung jawab atau manajer di bagian laptop gitu. Jadi sudah lebih spesifik lagi per divisi ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan SBU. Nah, kalau yang ini Strategic Business Unit Structure. Jadi kalau ini ada CEO-nya atau pemimpinnya, kemudian dibagi menjadi 2 wakil wakil presiden atau wakil direktur itu menjadi penanggung jawab bisnis unit gitu. Nah, kalau di Universitas Al Irsyad Cilacap contoh nanti ada
bisnis unitnya dari Al Irsyad itu nanti ada TK, SD, SMP, SMA, universitas, nanti juga ada divisi kantin, kemudian divisi apotik, itu sudah khusus lagi gitu penanggung jawabnya ya. Ada nanti di dalam divisi itu, di dalam unitnya tersebut nanti ada manajer divisi, kemudian ada manajer fungsional dan lain-lain. Seperti itu gambarannya ya. Oke, kemudian kalau yang disebut dengan organisasi matrik itu berarti lebih spesifik lagi bentuknya matrik, ini biasanya untuk handle proyek-proyek gitu. Manajer proyek A, B, dan C itu lebih spesifik lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada gambaran ya STO-nya seperti apa. Nanti kalau kira-kira kalian bikin perusahaan, kalian mau pakai struktur organisasi yang seperti apa? Oke, itu nanti kita kembalikan ke perusahaan masing-masing, ke kebijakannya, visi misinya seperti apa, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana cara membuat keputusan dan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang ada, baik itu SDA, sumber daya resourcesnya yang ada, ataupun SDM-nya. Oke, bisa dipahami ya. Yang ketiga adalah analisis budaya organisasi. Jadi budaya perusahaan merupakan komponen yang menyebabkan mengapa suatu strategi bisa diimplementasikan di dalam satu perusahaan tetapi bisa gagal ketika diimplementasikan ke perusahaan lain. Meskipun kondisi perusahaannya relatif sama ya. Karena kuncinya ada di budaya organisasi. Oke, next kita akan membahas mengenai analisis kepemimpinan. Ada 4 analisis kepemimpinan secara umum, ada administrator, analisis asersif, dan juga entrepreneur. Kalau administrator itu biasanya admin banget deh gitu. Kurang inovatif, kadang kaku sama aturan, terus sikapnya juga konservatif gitu ya. Versi oldies gitu loh. Dan biasanya ini takut mengambil resiko. Jadi jarang mau berubah karena nyari aman. Maaf. Oke, kemudian lanjut. Untuk yang tipe kepemimpinan yang kedua adalah analitis. Jadi biasanya semua kebijakan yang diambil itu melalui proses analisa dulu, terutama analisa logika ya. Biasanya ini prosesnya lama gitu. Jadi ini agak lama kalau disuruh mengambil satu keputusan tuh biasanya dia nganalisa dulu gitu loh. Nah, ini orientasinya terhadap hasil, kemudian rencana-rencana yang dilakukannya juga biasanya detail dan juga jangka panjang seperti itu. Makanya dia memang benar-benar harus based on hasil analisa gitu. Jadi nggak bisa dia bikin sekonyong-konyong koder atau langsung gitu aja nggak bisa gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke yang ketiga, asersif. Gaya kepemimpinan asersif itu biasanya lebih terbuka pada konflik ataupun kritik dan juga terbuka terhadap pengendalian personal. Jadi kalau yang ini sudah kekinian lah ya gitu. Kepemimpinan yang kekinian itu cukup terbuka, jadi dia tidak kaku, dia mendengarkan masukan dan dia juga menerima kritikan gitu loh. Nah kalau yang ini biasanya sudah dekat dengan bawahannya ya karena dia tidak saklek dan dia mau mendengar kritik itu biasanya dengan bawahan juga friendly gitu. Nah, yang keempat adalah tipe entrepreneur. Jadi ini sangat menaruh perhatiannya itu ekstra untuk hasil akhir dan juga kekuasaan. Ini kurang menekankan kerjasama. Biasanya memang karena entrepreneur itu eh, kepengennya itu standarnya tinggi ya, cuan. Gitu. Jadi ini memang gaya kepemimpinan yang bisa kita tahu secara umum gitu. Ada yang administrator, analisis, asersif, dan entrepreneur gitu. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan atau mengevaluasi strategi? Ini adalah tahap akhir dalam implementasi strategi. Jadi untuk melakukan tahap yang ini agar bisa baik dan berhasil, maka
perusahaan harus tahu ada 4 jenis keahlian dasar yang harus dikuasai, yaitu yang pertama kemampuan berinteraksi atau interaction skill. Ini kemampuan manajemen berinteraksi dan berempati dengan berbagai perilaku, sikap, dan berbagai pihak ya, baik itu interaksi kepada pegawai, kemudian interaksi dengan atasan bawahan, kemudian interaksi terhadap eksternal juga. Itu bagaimana manajemen mampu berempati dan juga bisa memanage gitu, bagaimana cara berinteraksi. Kemudian kemampuan yang keempat untuk agar bisa berhasil dan baik di dalam sebuah implementasi adalah kemampuan mengalokasikan atau allocating skill. Itu kemampuan manajemen untuk menjadwalkan tugas-tugas, anggaran, waktu, sumber daya secara efisien. Makanya dia bilang mengalokasikan, allocating atau allocate gitu. Jadi pos-posnya tuh dibagi. Alokasinya berapa, berapa, tugasnya juga dibagi, anggarannya juga dibagi, waktunya juga dibagi. Seperti itu ya. Kemudian kemampuan yang ketiga yang harus dimiliki oleh manajemen itu adalah kemampuan monitoring atau memonitor, mengawasi. Itu bagaimana dia mengawasi penggunaan informasi agar efisien, kemudian agar bisa memperbaiki atau menyelesaikan berbagai masalah yang timbul pada proses implementasi. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengorganisasikan atau organizing skill. Ini lengkap ya, kalau namanya organisasi itu kan dari mulai perencanaan sampai implementasi terakhir itu kan di bawah organisasi gitu. Jadi organizing skill ini berarti kemampuan menciptakan jaringan organisasi informal dalam rangka menyelesaikan diri dengan berbagai masalah yang mungkin terjadi gitu ya. Ya harus pandai-pandai mengorganisir atau mengelola, memanage gitu. Kemampuan ini harus ada, 4 kemampuan ini agar nanti tahap implementasinya itu bisa berhasil dan berjalan dengan baik. Baik, sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan jangan ragu-ragu untuk call Ibu. Nanti kita akan bahas di kelas diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.